Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk jelas ya? Atau kurang jelas? Jelas, Ustaz. Sudah masuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kemarin pagi ya belum bisa hadir berhubung ada sedang safar. Diganti hari ini, mungkin sebagian yang hari ini libur ya, merah, mungkin sebagiannya libur juga ya, ikut libur. Terakhir kemarin baru awal fasal sadis ya, pasal yang ke-6 tentang mujmal dan mubayyan. Ini masih menjadi rangkaian dalalatul alfad yang 8 ya. Dalalatul alfad yang 8. Jadi lafad itu memiliki variasi makna yang sangat banyak sebagaimana disebutkan di awal ya, di halaman berapa? Di halaman 37 kalau bisa lihat. Bukan 38 ya. Di 38 al-mabahis al-muta'alliqah bil alfad ya. Pembahasan tentang lafad itu mencakup 8 pembahasan ya. Artinya variasi lugha itu bisa sangat banyak, bisa sangat kaya, bisa sampai 8 ya. 8 itu belum nanti ada tafsirannya lagi ya, ada perinciannya lagi. Makanya pembahasan alfad sendiri itu begitu panjang, begitu kaya ya. Dalam tradisi Islam kita memiliki kekayaan di dalam istismarul ahkam atau istismar itu berbuah ya, membuahkan hukum dari lafaz. Ini belum ditambah nanti dengan pendekatan ala madhab Hanafi, itu ada sedikit perbedaan ya. Jumhur rata-rata mengikuti yang ini, tapi madhab Hanafi ada sedikit perbedaan ya dalam istismarul ahkam atau dilalatul alfad ya. Ini sebenarnya tradisi Islam sangat kaya ya. Kita tidak perlu lagi berpaling keluar tradisi para ulama kita di dalam di dalam mencari atau mengembangkan hukum Islam ataupun tafsir menggunakan pendekatan teks di luar Islam ya. Sekarang mulai banyak ya di beberapa lembaga pendidikan Islam PTKI itu ya, menggunakan metode teori of text, misalnya karangan karya Gracia ya, dari Amerika itu terakhir ya. Itu sama ya, mengelaborasi teks, mengelaborasi lafaz, tetapi menggunakan cara barat ya. Apa yang disuguhkan para ulama itu sudah disesuaikan dengan karakter Quran dan Sunnah sendiri. Jadi tidak mungkin menyimpang dari pakem yang utama. Ketika ada perbedaan, itu perbedaan pada perbedaan pada level yang paling luar, tapi pada level yang paling dalam itu sama semua. Berbeda dengan pendekatan teks yang digunakan di luar Islam, karena memang fokus awalnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi membaca teks-teks manusia ya. Dan itu mungkin digunakan, misalnya hermeneutik mungkin digunakan di luar Al-Quran dan Sunnah ya, untuk membaca masyarakat, membaca tradisi suatu komunitas. Tetapi untuk membaca Al-Quran jelas ada perbedaan yang sangat signifikan yang akan merubah merubah kestabilan makna yang telah diturunkan secara turun temurun dari para ulama, para sahabat, tabiin, para a'immah sampai kepada kita ya.
Jadi kenapa tidak ada perbedaan yang mencolok metode di antara satu generasi dengan generasi yang lain sampai sekarang, misalnya dalam usul fikih, karena membuktikan bahwa stabilitas Al-Quran, ya, membuktikan bahwa ilmu itu harus diwarisi dari atas. Tidak bisa tiba-tiba kita membuat metode baru yang tidak dikenal sama sekali oleh ulama sebelumnya. Karena warasatul anbiya itu kan ulama. Ulama itu pasti membawa sesuatu, warisan itu pasti yang ditinggalkan dari atas sampai atas. Maka ketika ada satu pemikiran yang sama sekali terputus dengan pemikiran sebelumnya, ya, atau namanya apa, tidak tersambung sanadnya kepada pemikiran para ulama dahulu, maka besar kemungkinan itu menyalahi, besar kemungkinan menyimpang. Ya. Makanya perlunya sanad itu bukan hanya sekedar sanad aja suka, ya, kemudian kobil tuh, tapi sanad secara pemikiran, sanad secara akliyah, secara ruhiyah. Itu yang akan yang akan membendung pemahaman kita dari pemahaman-pemahaman yang melenceng. Ya. Perbedaan antara mazahib itu perbedaan pada tataran lapisan luar. Ya. Kalau kita mau apa namanya? Kalau kita mau menganalogikan sebuah ilmu itu terdiri dari 4 lapisan, ya. Itu menurut Imre Lakatos. Yang paling bawah adalah hardcore. Yang ini semua Islam harus merujuk kepada yang sama, nilai-nilai pondasi dasar. Ya, misalnya Al-Qur'an diturunkan dari Allah, kemudian dibawa malaikat Jibril, kemudian sama dunya, kemudian diturunkan secara bertahap, kemudian Al-Qur'an akan tetap terjaga. Nah, itu poin-poin dasar, nilai-nilai dasar yang semua muslim itu sepakat, muslim zaman dahulu. Ketika itunya sudah berbeda, itu jadi masalah besar. Yang lapisan setelahnya paradigma. Paradigma itu cara memandang sesuatu berdasarkan hardcore tadi. Ya, kalau hardcore-nya sama, asumsi-asumsi dasar paling dalamnya sama, maka paradigmanya sama. Nah, lapisan yang ketiga itu metodologi. Nah, kalau metodologi ini bisa berbeda dan tidak jadi masalah metodologi berbeda selama tadi ya hardcore dan paradigmanya sama. Makanya kita temukan para a'immah berbeda. Kita temukan para sahabat berbeda. Imam Malik dengan Imam Syafi'i kadang berbeda. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah berbeda dalam Dalalatul Alfad misalnya. Tetapi berangkat dari cara pandang yang sama. Makanya tidak ada penyimpangan yang apa namanya, tidak ada penyimpangan. Ya. Bahkan Imam Sya'roni itu dalam Mizanul I'tidal Al-Mizanul Kubro mengatakan semua a'immah itu benar. Benarnya itu bukan benar dugaan, tapi beliau hakikotan. Meyakini 100%, bukan hanya dugaan. Karena beliau mengalami kasyaf. Ya. Menurut kasyaf beliau, mukasyafah beliau, semua a'immah, pendapat manapun a'immah itu betul, tergantung nanti konteks menempatkan seperti apa. Nah, itu kalau dalam usul fikih agak berbeda ya. Dalam usul fikih itu kan ada pendapat yang mengatakan kullu mujtahid musib, ada al-musib mujtahid wahid. Ya. Yang benar itu satu mujtahid dari sekian mujtahid, yang lain itu salah tetapi dapat satu pahala. Kemudian pendapat kedua, setiap hasil ijtihad itu sama, itu benar. Jadi hukum Allah itu di mana? Di setiap hasil ijtihad. Tentunya ijtihad dalam arti yang sebenarnya, bukan namanya ijtihad tapi isinya bukan ijtihad. Jadi para ulama kita, para a'immah kita itu sebagai penerus pewaris dari ilmu para tabi'in dari sahabat dari Rasulullah. Maka kalau ada pemahaman yang berbeda sama sekali dengan pemahaman, ya, ada pemahaman yang asing dengan pemahaman para ulama dahulu, itu bukannya bagus tetapi menyimpang, ya, tidak ada warisannya, tidak tersambung
tidak tersambung secara sanad. Padahal agama ini ad-din al-isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Pemahaman yang tidak bersanad itu tanda tanya. Laulal isnad la sya'a man laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah tanpa sanad orang bebas berbicara semaunya sebagaimana kita temui hari ini dan mungkin beberapa generasi sebelumnya. Orang berbicara agama dalam metodologi dalam itu aneh semua ya, tidak dikenal dalam tradisi pemikiran umat Islam. Wallahu alam ya. Masuk kepada mujmal dan mubayyan ya. Mujmal itu kemarin al malam tattadih dilalatuhu min qaulin aw fi'lin ya. Mujmal itu suatu lafaz yang penunjukan maknanya itu belum clear, belum jelas. Min qaulin aw fi'lin, baik dari ucapan Rasulullah au fi'lin atau tindakan Rasulullah. Ya. Ini aslinya di halaman sebelumnya nanti bisa dilihat ya, halaman berapa 44 sepertinya. Nanti di halaman 44 kita lihat. Nah, mujmal itu suatu lafaz, ini kan bicara lafaz, makna lafaz. Suatu lafaz yang penunjuk maknanya itu belum clear. Kenapa belum clear? Karena ada beberapa kemungkinan makna. Ya, kemungkinan makna itu kan sudah kita lewati beberapa. Apakah hakikoh atau majaz? Apakah ketika mustarok misalnya. Mustarok itu memiliki beberapa makna. Mana di antara sekian kemungkinan? Apakah am? Apakah khos? Ya. Apakah amnya am maksus atau am urida bihil khusus? Atau am urida bihil am? Oh, itu kemungkinannya banyak. Atau mutlak muqayyad. Ini mutlaknya diqayyidi, memakai qayyid, atau mutlak bighairi qayyid. Ya. Nah, selama lafaz itu belum kita belum bisa memastikan satu makna karena ada banyak kemungkinan, itu disebut mujmal. Tapi nanti kalau sudah seorang mujtahid mendapati dari sekian variasi makna yang dimaksud itu makna A, maka itu sudah bukan mujmal lagi tapi mubayyan. Ya. Nah, makanya mujmal mubayyan itu jadinya relatif. Bagi sebagian orang itu masih mujmal, dia belum menemukan mubayyinnya. Tapi bagi mujtahid lain dia berhasil menemukan mubayyin, maka sudah tidak mujmal lagi tapi mubayyan. Ya. Mubayyan itu yang awalnya mujmal kemudian ditemukan mubayyin, penjelas, maka menjadi mubayyan. Ya. Kalau mujmal dari kata ijmal, malam tattadih dilalatuh, yang maknanya, penunjukan maknanya belum clear, belum jelas karena ada sekian kemungkinan, ya, baik dua kemungkinan ataupun banyak. Dua kemungkinan saja selama kita atau selama mujtahid belum bisa memastikan makna yang dimaksud, maka itu dikatakan mujmal. Ya. Itu istilah mujmal ini dalam kehidupan sehari-hari pun ya berlaku ya. Misalnya ada perintah atasan, tolong kerjakan tolong bersihkan got ini. Tolong bersihkan atau apa ya? Tolong bersih, ini misalnya pejabat ya, tolong perbaiki jalan ke bawahannya misalnya. Jalannya itu banyak, misalnya di satu kabupaten, jalan yang mana? Ya. Kemudian nanti diperbaikinya dibongkar dengan aspal baru atau ditambal. Nah, selama kemungkinan itu belum ditangkap, ya belum dipahami, itu masih mujmal. Perintah pimpinan masih bersifat mujmal atau global. Ya. Jadi istilah mujmal, mubayyan itu bisa kita temukan bukan hanya dalam Quran dan Sunnah, tapi dalam percakapan sehari-hari. Nah, contoh yang paling dekat, wazalika kal qur'i. Sebagaimana lafaz al-qur'u di dalam ayat Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru', ya. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang ditolak, dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka harus menunggu salasata quru', 3 qur'un.
ketika kita merujuk kepada bahasa Arab, ternyata Qur'an ini memiliki dua makna yang maknanya bertentangan. Jadi dalam bahasa Arab atau mungkin dalam bahasa kita juga ya. Dalam bahasa Arab ada satu lafaz memiliki dua makna tapi maknanya bertentangan. Contohnya Qur'an. Qur'an itu dua makna. Makna yang pertama at-tuhru, yang kedua head. Head dengan tuhru dua hal yang berbeda dan bertentangan. Perempuan itu kalau nggak head tuhru. Kalau tuhru berarti tidak head. Sama seperti maula. Ya. Maula itu bisa sayyid, maula itu bisa yang dimerdekakan. Antara sayyid dengan budak itu kan dua hal yang berbeda, ya, yang bertentangan. Nah, dalam bahasa Arab kita temukan hal-hal seperti itu. Dalam bahasa lain pun mungkin ada ya. Nah, yang salah satu guru itu awalnya mujmal bagi sebagian mujtahid selama belum menemukan murajihnya. Mubayyin itu jadi murajih ya. Murajih itu yang mengunggulkan satu makna di antara makna yang lain. Kenapa bisa jadi mujmal? Karena ada penyebabnya yaitu istirok. Istirok itu satu lafaz memiliki banyak makna. Seperti Qur'an memiliki makna Tuhan, memiliki makna haid. Seperti nanti nikah. Nikah itu bisa bermakna jima, nikah itu bisa bermakna wati, bisa bermakna akad. Itu mustarok. Sebagaimana lafaz la masa au la mastumun nisa. La masa itu bisa bermakna jima atau menyentuh. Dalam bahasa Arab dua-duanya mungkin. Ya. La masa dimaknai jima itu bisa, la masa dimaknai menyentuh itu pun bisa secara lughah bahasa Arab. Nah, ketika dihadapkan dengan lafaz seperti itu, maka yang ditemukan apa? Mujmal. Ya, masih global. Makna yang dimaksud yang mana? Maka tugas mujtahid adalah menentukan satu makna dari sekian makna yang dikandung. Setelah menentukan satu, murajih ya, mentarjih salah satunya dengan mubayyin, dengan satu penjelasannya bisa macam-macam, maka yang tadinya mujmal berubah menjadi mubayyan. Terjelaskan ya, sudah tidak global lagi tapi ada penjelasan yang lebih detail. Makanya wahada qabla ayyurajjaha ahadul ma'nain min qibalil mujtahid. Ya. Hal ini terjadi sebelum ditarjih salah satu makna oleh seorang mujtahid. Nah, dan ijmal itu tadi sebagaimana dalam tarif wal mujmal malam tattadih dilalatuhu min qaulin au fi'lin, baik dari qaul atau fi'il. Yang qaul yang tadi wal mutallaqatu yatarabbas, ada yang fi'il. Fi'il itu tindakan Rasulullah ya. Contohnya wal ijmalu fil fi'li ay yaf'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi'lan la tu'rafu jihatuh. Ya. Kama sayati ma'ana fil af'al. Fayakunu muhtamilan lil wujub wan nadab wal ibaha ala sawa. Karena gini, tindakan Rasulullah itu memiliki beberapa bisa kita kelompokkan menjadi beberapa varian. Ya. Dalam usul fikih itu misalnya ada tindakan Rasulullah, pekerjaan Rasulullah itu ala sabilil ada atau ala sabili tabi'ah. Ada tindakan Rasulullah itu ala sabili syari'. Maka ketika membedakan mana tindakan Rasulullah sebagai syari', pembawa syariat, dan Rasulullah sebagai seorang manusia, maka yang dikerjakan adalah ala sabili jibillah. Jibillah itu apa? Fitrah seorang manusia ya. Makan, minum. Nah, itu nanti konsekuensi hukumnya akan berbeda. Yang paling lengkap yang mengembangkan teori itu adalah Imam Al-Qarafi. Imam Qarafi itu membedakan tindakan Rasulullah ketika Rasulullah bertindak sebagai seorang imam. Rasulullah bertindak sebagai seorang qadhi. Rasulullah bertindak sebagai seorang mufti. Rasulullah bertindak sebagai seorang mubaligh. Itu Imam Qarafi mengembangkan af'alun Nabi menjadi beberapa macam. Lalu
dikembangkan lebih luas lagi oleh Ibnu Ashur di dalam kitabnya Maqasidus Syariah. Al-Qarafi kitabnya Al-Furuq, ya, yang tebal itu. Kitab yang sangat menarik, sangat baik sekali, ya, Al-Qarafi. Lalu Ibnu Ashur mengembangkan menjadi lebih banyak. Jadi af'alur Rasul itu bisa kita pilah menjadi berapa ya? 8 kalau tidak salah. Atau 12, saya lupa lagi. Saking banyaknya. Karena apa? Konsekuensi itu bisa berbeda ketika kita mengistinbat ahkam. Ya. Ketika itu jibillah, maka apakah hukumnya bisa jadi wajib atau tidak? Ya, kalau jibillah sebagai seorang manusia, maka tidak ada istilah menjadi wajib. Ya, adanya sunnah mengikuti. Ya. Atau Rasulullah sebagai seorang qadhi. Qadhi itu menjadi pemutus masalah di antara dua orang yang bersengketa, maka tidak berlaku bagi di luar masalah itu. Ya. Nah, itu bisa nanti. Atau dalam usul fikih ini juga nanti di akhir ya ada pembahasan, tapi dalam kitab usul fikih itu tidak seluas usul fikih yang dikembangkan misalnya oleh Imam Qarafi. Ya. Nah, ketika kita belum bisa mengetahui tindakan Rasul, apakah ini jibillah, apakah ini syari', apakah ini hukumnya wajib, sunnah, maka selama itu belum bisa kita tarjih, maka disebut dengan mujmal. La ma lam tattadih ilalatu. Ya. Wal mubayyan, mubayyan itu yang telah terjelaskan. Mat tadahat dilalatuhu ba'dal ijmal. Ya. Di sini mausulah. Alladzi ya bisa yang dimaknai alladzi. Yang jelas penunjukan maknanya ba'dal ijmal setelah sebelumnya ijmal, setelah sebelumnya mujmal. Awalnya mujmal, lalu dicari penguat salah satunya menjadi tidak mujmal, menjadi mubayyan. Disebut mubayyan. Ya. Salah satu kuru ketika di hadapan pertama kali ya, si mujtahid ini kuru tuhur atau kuru haid, maka masih mujmal. Setelah dicari di kamus, lihat konteksnya, lihat dalil lain, akhirnya jatuh pada satu pilihan yaitu tuhur. Maka Qur'un dimaknai tuhur sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, maka menjadi mubayyan. Wal mubayyin, ada mubayyin kan isim maf'ul, mubayyin isim fa'il. Wa huwa ma bihi tattadihud dilalah min qaulin au fi'lin au kitabatin au ghairi dzalik. Mubayyin ini artinya penjelas, penguat satu di antara sekian makna. Penguat salah satu kemungkinan makna yang dikandung. Itu mubayyin, penjelas. Ma bihi tattadihud dilalah. Ma sesuatu bihi dengannya tattadihu menjadi jelas, ad-dilalah itu ad-dilalah boleh, ad-dalalah boleh min qaulin au fi'lin au kitabat. Ya. Wal ijmal sekarang masuk kepada masih sama ya. Wal ijmal taratan yakunu bainal haqa'iq kal qur'i. Ijmal itu terkadang, tadi kan mujmal itu yang penunjukan maknanya belum clear, belum jelas. Nah, belum jelas itu di antara apa? Dari antara kemungkinan apa saja? Yang pertama, tarotan yakunu bainal haqa'iq, di antara sekian macam hakikat. Ya, di antara sekian hakikat. Tarotan yakunu bainal haqa'iq kal qur'i. Perbedaan makna Qur'an antara tuhur dan haid itu perbedaan di dalam memaknai hakikat Al-Qur'an. Ya. Hakikat penggunaan Qur'an itu haid ataukah tuhur, suci. Nah, perbedaan itu yang menjadikan mujmal itu perbedaan bainal haqa'iq, di antara hakikat. Hakikat itu mahiyah. Ya. Mahiyah itu esensi. In huwa hakikatun fit tuhri wal haid, karena huwa itu Qur'an, hakikat fit tuhri wal haid, menjadi hakikat di dalam tuhur dan hakikat juga untuk haid. Wa taro ya.
Itu yang pertama. Jadi mujmal itu bisa di antara hakikoh. Mujmal pun bisa terjadi bain afrodil hakikoh wahidah. Terjadi di antara afrod? Di antara anggota cakupan hakikat yang satu. Ya. Contohnya gini, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ya. Allah memerintahkan kalian menyembelih baqarah. Baqarah itu sapi. Ya. Nah, baqarah di sini itu masih mujmal. Kenapa? Yang disuruh menyembelih itu apakah baqarah hamro, sauda, sofro, ya, albikar, amilah, atau yang seperti apa? Ya. Nah, selama masih mujmal, selama belum ada ketentuan dari sekian kemungkinan, maka itu disebut mujmal. Tapi di sini mujmalnya bukan bainal haqa'iq, tetapi bain afrodil hakikoh wahidah. Hakikohnya jelas, yang disuruh sembelih itu bakoroh. Bakoroh itu apa? Sapi. Ya, jadi yang diperintah sudah jelas sapi. Hakikohnya sapi. Tetapi sapi yang hakikoh sapi itu memiliki arod yang berbeda. Ada sapi yang biasa di sawah, ada yang sapi yang masih bikar, ada sapi yang warna putih dan sebagainya. Nah, itu pun masuk kategori mujmal, tapi bukan bainal haqa'iq, tetapi mujmal di dalam hakikohnya sudah diketahui, tetapi afrodul hakikohnya yang masih mujmal. Afrod itu anggota, sapi itu hakikat. Kemudian sapi itu kan macam-macam. Ya, ada sapi yang warna hitam, itu termasuk anggota sapi. Afrodu sapi. Ada sapi yang putih hitam, itu pun anggota sapi. Ada sapi yang bongol, yang belakangnya yang punduknya itu ya. Itu pun masih min afrodil bakoroh, bagian dari anggota sapi, masih disebut sapi. Nah, seperti itu. Nah, ini pun bakoroh di satu sisi dia pun di satu sisi mujmal, di satu sisi dia kemarin mutlak, ya. Di satu sisi mutlak. Mutlak itu madal alal mahiyah. Ya. Mutlak itu satu lafaz menunjukkan kepada satu mahiyah. Yang ditunjukkannya itu mahiyahnya, hakikohnya. Tapi di satu sisi mujmal dari sisi afrodnya. Ya. Mujmal dari sisi afrodnya. Makanya di halaman 44, kalau yang punya kitabnya bisa dibuka lagi atau yang PDF, itu lafaz itu kan ada mafhum, ada mantuk. Ada mantuk, ada mafhum ya. Mantuk itu makna yang ditunjukkan oleh lafaz, mafhum yang tidak ditunjukkan secara lafaz oleh lugawi, tetapi secara akal itu ditunjukkan. Nah, mantuk itu terbagi menjadi nas, zahir, mujmal. Mujmal ini bagian dari mantuk. Nah, itu beberapa jenis mujmal. Jadi mujmal itu bisa bainal haqa'iq, bisa mujmal bain afrodil haqiqah. Sebelum dilanjutkan barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang kurang dipaham. Sebelum masuk ke asbabul ijmal ya. Fadhol. Kalau pernyataan Kemendak itu masuk mana ya? Mujmal atau seperti apa? Itu bisa mungkin ya bisa kita analisis.
Tapi tentunya untuk hal-hal seperti itu perlu kita lebih cermat membacanya dulu ya, baca peraturannya, kemudian lihat videonya secara utuh. Ya. Kan video itu ada yang potongan, ada yang utuh. Karena akan kita boleh menilai apapun selama kita sudah membacanya dengan baik ya, maksudnya menelaahnya, lihat aturannya, kemudian lihat videonya secara utuh. Setelah itu kita boleh menilai. Ya. Tapi kalau belum membaca aturannya, surat edarannya, belum melihat videonya secara utuh, lalu dengan mudah menilai hanya karena framing media, tentu itu tidak adil ya. Dan adil insaf itu memang sulit. Ya, makanya sering dalam peribahasa Arab kalau sudah suka semuanya jadi benar, kalau sudah tidak suka semuanya jadi salah. Ya, kita termasuk yang mana ya wallahu alam. Ya. Tiap orang tahu masing-masing. Nah, maka kalau tolibul ilm itu biasakan literasi apa ya, budaya literasi itu digalakkan. Kita tidak cukup hanya dengan lihat media ya, framing media, tapi kita lihat video secara utuh, lalu kita lihat misalnya surat edarannya. Setelah itu ya silakan boleh kita menafsirkan, menilai. Tapi kalau belum menelaah yang tadi itu beresiko ya, beresiko. Beresiko salahnya lebih besar. Allah. Makanya disebut zaman fitnah ya. Dalam hadis-hadis kan sering ketika zaman fitnah itu artinya apa? Berpotensi menjadi kebaikan, berpotensi menjadi keburukan. Kita pun bisa terkena fitnah ketika kita akhirnya jadi suudzon kepada tetangga, jadi suudzon kepada orang yang berbeda gara-gara hal-hal tersebut. Itu yang disebut fitnah. Kalau istilah Ibnu Hajar Asqalani itu al-fitnah itu imtihan atau ibtila ya, atau ikhtibar. Imtihan itu ujian. Apakah dengan kejadian tersebut kita menjadi tetap bertahan dengan syariat atau kita keluar dari syariat? Itu yang disebut fitnah, ya. Bukan fitnah dalam istilah sehari-hari ya, fitnah dalam arti menuduh tanpa bukti ya. Fitnah, zamanul fitnah itu zaman di mana suatu kejadian bisa itu dua kemungkinan kepada kita. Apakah kita menjadi baik, tetap berpegang dengan panduan syariat, atau kita keluar dari panduan syariat menjadi tidak baik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Asqalani ya, al-fitnah. Masuk kepada asbabul ijmal ya, kalau tidak yang tanyakan. Asbabul ijmal. Walil ijmali asbabun katsiratun. Mujmal itu memiliki sebab. Artinya kenapa bisa ada apa saja yang menyebabkan suatu lafaz itu mujmal. Ya. Ada penyebabnya, ada beberapa penyebab. Tentu musannif hanya menyebutkan 2, ya, 3. Aslinya bisa banyak. Ya. Tapi karena mukhtasar disebutkan hanya 3. Kalau ingin lebih lengkap bisa dirujuk kitab-kitab usul fikih yang setelahnya. Apa saja penyebabnya? Yang pertama al-i'lal. I'lal ini i'lal sorfi ya, di dalam sorof. Dalam sorof itu ada i'lal, ibdal. Ya. I'lal itu merubah huruf illah, ya, merubah huruf illah. Karena yang bisa dirubah di ibdal itu huruf illah. Contohnya apa? Al-mukhtar. Lafad mukhtar ini alladhi yahtamil ayyakuna isma fa'ilin au maf'ul. Li'annahu munqalib an mukhtayar au mukhtayir. Mukhtar ini mujmal. Mujmalnya kenapa? Karena i'lal. Mukhtar ini bukan asli. Ini sudah di'iklal. Mukhtar ini lalu aslinya apa? Asalnya itu bisa mukhtayar, bisa mukhtayir. Kalau asalnya mukhtayar berarti isim maf'ul.
Kalau asalnya mukhtayir berarti isim fa'il. Lalu mukhtar ini isim maf'ul. Lalu dari mukhtayar diilal itu jadi mukhtar. Dari mukhtayir diilal lagi akhirnya jadi mukhtar juga. Jadi mukhtar ini mungkin bisa berasal dari mukhtayar isim maf'ul, bisa berawal dari mukhtayir isim fa'il. Lalu yang mana? Nah, ketika kita masih menentukan satu makna, satu asal, itu ijmal, itu mujmal. Jadi mukhtar dari mukhtayir atau mukhtar dari mukhtayar, selama kita belum bisa menentukan, maka itu mujmal. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui? Ya, nanti bisa dari siyakul kalam. Dari siyakul kalam, dari dalil yang lain, baru kita bisa menentukan apakah mukhtar dalam satu teks itu dari mukhtayar atau dari mukhtayir. Karena isim fa'il dan isim maf'ul dua hal yang sangat berbeda dan akan berimbas kepada makna yang berbeda. Ya. Budi dipukul dengan budi memukul, itu dua hal yang sangat jauh maknanya ya. Yang pertama budi memukul, dia pelaku. Kemudian budi dipukul. Ya. Jadi korban atau budi mencuri. Nah, itu pelaku, budi dicuri. Yang jadi korban ya. Nah, maka isim fa'il isim maf'ul pun imbas terhadap maknanya pun akan besar ya. Itu penyebab yang pertama, iklal ya. Iklal sharf. Makanya usul fiqh menafsirkan Quran, hadis itu memang perlu perangkat yang lengkap ya, sebagaimana digariskan oleh para usuliyin. Syaratnya apa saja ketika kita ingin berinteraksi ya, istinbatul ahkam dari Quran dan Sunnah. Salah satunya lughah Arabiyah. Lughah Arabiyah itu ada 12 fan ya. Ada nahwu, sorof, balaghah, wado, istiqaq dan sebagainya ya. Kalau lughahnya belum kita pahami atau masih tingkat dasar, maka jangan berani langsung mengambil kesimpulan hukum secara mandiri ya. Kita mengikut dulu kepada para ulama yang jauh lebih dulu memiliki otoritas dalam bidang ilmu lughah Arabiyah dan ijtihad. Kedua, marji'us sifah. Yang menyebabkan mujmal itu bisa karena marji'us sifah. Marji itu kembali ya. Kalau dalam domir sama ya, ada marjinya. Domir itu pasti kembali kepada lafaz sebelumnya. Marjinya siapa? Kalau ini marji sifat. Contohnya, wazalika kaqaulina Zaidun thayyibun mahirun. Zaidun tabibun mahirun. Zaid tabib yang mahir, dokter yang mahir. Nah, ini contohnya agak iskal juga ya. Mahir di sini fasifatu wahi al maharo. Maharo itu yang mahir, sudah jadi bahasa kita ya, terampil, sudah teruji, terlatih. Yahtamilu antakuna li Zaidin wa yahtamilu antakuna li tibbih. Sifat atau naat mahir itu bisa jadi sifat untuk Zaid, bisa jadi sifat untuk tib, ya, untuk tabib. Zaidun tabibun mahir. Tapi saya agak iskal sedikit. Kalau mahir itu isim nakiroh. Kalau sifat itu harus mengikuti mausuf. Ya. Mausufnya nakiroh, sifat nakiroh. Mausufnya makrifat, sifatnya harus makrifat. Kalau di sini tabibun mahirun karena mahir nakiroh, maka harusnya tidak ada mujmal. Mahir itu sudah menjadi sifat dari tabib. Ya. Kalau jadi sifat dari Zaid, Zaidun tabibun al-mahiru. Karena Zaid itu makrifat, maka sifatnya pun harus makrifat. Makrifat menggunakan alif lam. Nah, ini perlu dicek lagi ya, wallahu a'lam. Agak iskal. Yang ketiga, istisnaul majhul. Istisna yang masih majhul, belum diketahui, masih samar. Contohnya apa? Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang-binatang ternak. Illa kecuali ma yutla alaikum, yang dibacakan kepada kalian.
Kalau sampai di potongan di sana Al-Maidah ayat 1, itu masih mujmal. Apa yang dibacakan? Yang dibacakan banyak. Jadi di sini istisnaul majhul, istisna dengan suatu yang masih majhul. Sampai di sana itu mujmal. Tetapi setelah dicari ayat lain, dalil lain, maka dijelaskan ada mubayyinnya. Mubayyinnya apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Ya, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai bahimah ataupun bangkai apapun. Nah, al-maitah ini kan isim apa namanya? Ini am ya. Ini contoh am. Al-maitah itu mufrad muhalla bi al. Lafaz mufrad yang kemasukan alif lam lil jinsi. Pokoknya semua mayitah. Baik mayitah bahimah yang bahimahnya itu bahimatul an'am yang an'amnya itu halal atau mayitah ghairil an'am. Ya, bangkai baik itu bangkai sapi yang termasuk an'am yang dibolehkan makan atau bangkai babi atau bangkai anjing yang tidak dihalalkan. Dari mana kita tahu? Karena al-maitah secara lafaz itu am. Ya, yastagrik ya apa al-lafdu al-mustagrik ya. Lafaz yang menghabiskan semua afrodnya, lafaz yang mencakup seluruh afrod. Afrod maitah itu, keanggotaan maitah itu bangkai semua binatang, baik binatang yang makul atau goir makul. Waddamu dan darah. Nah, ini ketika menemukan ayat ini lalu fuqaha menjadikan ayat ini mubayyin, penjelas dari mujmalnya illa mayutla alaikum. Maka ayat uhillat lakum bahimatul an'am ini sudah bukan mujmal lagi tetapi mubayyan. Mubayyinnya mana? Hurrimat alaikumul maitah. Dan nanti apakah di dalam Al-Qur'an boleh tidak ada kalimat mujmal yang tidak ada mubayyinnya? Atau kalau dalam perdebatan lebih ini, mungkinkah Allah menurunkan perintah mujmal tanpa mubayyin? Itu secara akal dulu ya. Apakah secara akal boleh atau tidak? Ini kajian teologi. Lalu nanti kalaulah mungkin, apakah ada tidak dalam Al-Quran, dalam hadis, mujmal yang tidak ada mubayyin? Jadi biasanya usul itu membedakan antara tajwijul akli dengan waqi. Ya. Antara kemungkinan akal dengan yang terjadi. Ya. Seperti mungkinkah Allah mentaklif seorang mukallaf dengan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang mukallaf? Para usuliyin berbeda. Bagi sebagian usuliyin mungkin boleh saja dalam rangka apa? Ikhtibar ibtila. Apakah dia mau mengerjakan atau tidak ketika ada perintah seperti itu walaupun tidak mampu. Karena yang Allah lihat itu keinginan untuk mengerjakannya atau tidak. Bagi sebagian misalnya Mu'tazilah tidak boleh Allah mentaklif sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu dalam tajwijul akal ya, kemungkinan akal. Tetapi dalam wakil semuanya sepakat bahwa tidak ada di dalam Al-Quran, dalam hadis yang mujmal tanpa mubayyin. Nah, itu yang akan kita dapati dalam kitab-kitab usul fikih ala thariqatil Syafi'i atau ala thariqatil mutakalimin. Itu jangan sampai kita kebingungan membedakan mana yang jawazul akli, mana yang waqi. Ya. Ketika ulama mengatakan jawazul akli itu belum tentu waqi'nya mengatakan iya. Itu dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan? Di jam berapa? Oh, 6:30 ya. Fadhal ya. Barangkali ada yang belum dipahami. Ada, silakan.
Tidak ada? Ya, tidak ada. Mungkin cukup itu deh. Akhirnya ini masih panjang ya. Dohir awal nanti agak panjang. Masih masuk. Ya, itu insya Allah untuk ini ada. Apakah ada mujmal tanpa mubayyan? Ya itu nanti di sini tidak dibahas ya. Apakah ada mujmal tanpa mubayyan? Itu pertanyaannya dalam ranah teologis atau dalam faktanya. Biasanya dibedakan ya. Kalau dalam ranah teologis, apakah mungkin Allah menurunkan mujmal tanpa mubayyin? Ulama berbeda pendapat. Bagi jumhur, Asy'ariyah atau usuliyin rata-rata mungkin saja. Bagi Allah tidak ada masalah ya, menurunkan perintah yang mujmal tanpa mubayyin. Lalu bagaimana mengerjakannya? Itu faidahnya ikhtibarul mukallaf, menguji sejauh mana keseriusan mukallaf mengerjakan. Nanti masuknya ke dalam taklifu ma la yutok. Ya, Allah mentaklif sesuatu yang mukallaf itu tidak mampu. Itu kembali ke perdebatan itu. Apakah jawaz Allah memerintahkan sesuatu yang mukallaf itu tidak mungkin. Tidak mungkin melaksanakan. Misalnya suruh memindahkan batu yang besar. Yang secara kebiasaan manusia ya tidak mungkin. Sekuat apapun. Nah, apakah misalnya ini misal, makanya kan perdebatannya teologis. Apakah mungkin Allah memerintah seorang hamba untuk memindahkan batu sebesar gunung? Bagi Asy'ariyah itu mungkin saja. Faidahnya apa? Menguji keseriusan seorang mukallaf. Apakah dia mau mengerjakannya atau tidak? Nah, bagi Mu'tazilah tidak. Ya, Allah itu harus secara teologis mentaklif yang mukallaf bisa. Ya, karena itu kembali kepada usulnya Mu'tazilah bahwa Allah itu harus fi'lus shalah wal aslah. Allah itu harus bertindak yang shalah atau yang aslah, yang baik atau yang lebih baik. Bagi Ahlussunnah, Allah itu tidak bisa dibatasi. Allah itu mayasya. Yang baik dari Allah, yang tidak baik menurut manusia pun itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, dari siapa? Nah, berangkat dari sana maka berbeda nanti. Tetapi dalam wakilnya, dalam bukan tataran teologis lagi ya, dalam wakilnya, dalam faktanya itu tidak ada mujmal tanpa mubayyin. Setiap mujmal yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu ada mubayyinnya. Maka tidak ditemukan mujmal bi ghairi mubayyin dalam tataran praksis dalam wakilnya, dalam faktanya. Tapi secara teologis bisa saja. Ya, itu menurut satu pendapat. Dan itu akan banyak kita dapatkan perdebatan seperti itu. Apakah secara akal itu mungkin atau tidak? Lalu dalam faktanya ada atau tidak? Itu dua hal yang berbeda. Nanti makanya menurut jumhur dalilnya mana? Wala tuhammilna ma la taqata lana. Dan janganlah membebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Artinya Allah bisa saja membebani yang manusia tidak mampu, lalu diajarkan doa wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya. Walaupun faktanya tidak ada. Semua taklif Allah itu dalam kemampuan manusia. Ya. Dalam kemampuan manusia, dalam jangkauan manusia. Nah, itu yang disebut taklifu ma la yutok. Taklif, memberikan taklif ma la yutok dengan sesuatu yang tidak mampu. Nanti ada taklif itu atau disebut taklifu bil muhal yang tadi ya.
at-taklifu bil muhal. Memberikan beban dengan sesuatu yang muhal secara adatan. Nanti ada takliful muhal, memberikan beban kepada orang yang muhal, mustahil untuk kena taklif. Orang gila, anak kecil. Nah kalau itu semua ulama sepakat. Allah tidak mungkin takliful muhal. Mentaklifi orang yang tidak punya akal, ya, anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang yang sedang tidur. Jadi ada at-taklifu bil muhal, mentaklif dengan sesuatu yang mustahil adatan, ya, bukan mustahil aklan, dengan takliful muhal, ya, memberikan beban kepada orang yang mustahil mengerti, memahaminya, orang gila. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak, atau masih ada yang belum? Makanya dalam usul fikih itu kalau belum bisa membedakan itu akan sering kesulitan. Termasuk saya di awal-awal itu baca kitab Ghoyatul Usul, Jamil Jawame, itu sering kesulitan di satu sisi membahas ini, tapi dalam wakilnya tidak, karena itu dibedakan antara kemungkinan teologis dengan ya kemungkinan akidah dengan fakta dalam Al-Quran ataupun dalam. Makanya di awal-awal kitab usul fikih itu yang tebal ya, itu di awal dibahas tentang epistemologi ya. Misalnya al-hasan wal qubuh, kebaikan dan ketidakbaikan. Itu imbasnya kemana-mana ya. Kemudian apa? Biasanya perbedaannya antara Mu'tazilah ya. Nanti imbasnya ke dalam memahami Al-Quran dan nanti imbasnya kepada ahlul fatroh ya. Ahlul fatroh itu orang yang berada di luar tempat dakwah, artinya belum ada dai yang masuk ke sana. Mereka belum mengenal Islam karena tidak ada yang memperkenalkan Islam. Atau mereka yang berada di antara fatroh nabi wa nabi. Jadi di antara satu nabi ke nabi yang setelahnya itu ada masa tenggang. Nah itu akhirnya tidak ada nabi, tidak ada yang mengajarkan Islam. Itu disebut ahlul fatroh. Nanti perbedaannya bagi Asy'ariyah dan Mu'tazilah, apakah Al-Hasan awal kubuh ini bisa dipahami dengan akal ataukah harus bantuan syariah? Bagi Mu'tazilah itu akal. Akal itu bisa mendapati kebaikan dan keburukan. Bagi Asy'ariyah tidak, kebaikan dan keburukan itu datangnya dari syariat. La hukma illa lillah. Makanya apakah al-fatrah itu disiksa atau tidak? Bagi Mu'tazilah disiksa karena mereka punya akal, bisa mengetahui Allah, bisa mengetahui syariat, bisa mengetahui Nabi Muhammad, bisa mengetahui Quran. Tapi bagi Asy'ariyah tidak. Selama tidak ada yang mengenalkan Islam, tidak ada yang utusan mengajak kepada Islam, itu tidak, karena hal-hal tersebut hanya diketahui dari syariat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Ya, tidaklah kami menyiksa suatu kaum hatta nab'atsa rasula, sehingga mengutus rasul, nabi. Ya. Itu imbasnya kemana-mana. Apakah abawain nabi fil jannah? Ini jadi panjang ya. Apakah kedua orang Rasulullah itu ahlul fatrah atau bukan? Jumhurul ulama, kedua orang tua itu Rasulullah itu ahlul fatrah, makanya fil jannah. Ya. Bagi sebagian tidak. Nah, itu perdebatannya menjadi pelik ya. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada lagi. Ya, mungkin cukup ya untuk hari ini.
dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.